Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan gaya mengajar TPSR. Simak penjelasan berikut. Teaching Personal and Social Responsibility atau TPSR adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan moral yang positif melalui pengalaman aktivitas fisik dan aktivitas olahraga. TPSR merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya aspek afektif, diantaranya yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan moral yang positif, salah satunya dari pendidikan jasmani. Untuk selanjutnya yaitu maksud dan tujuan Teaching Personal and Social Responsibility atau TPSR. Model ini mempunyai tujuan spesifik, yaitu penekanannya pada pengembangan personal dan responsibility siswa. Diharapkan dari pendekatan pembelajaran TPSR lebih berorientasi pada student center. Diharapkan siswa mampu mengembangkan self-actualization dan social reconstruction. Pengembangan personal dan responsibility siswa diawali dari irresponsibility, self-control, involvement, self-direction, dan caring melalui berbagai pengalaman belajar gerak. Kemudian, konsep kunci dari model TPSR ini adalah mengajarkan tanggung jawab diri pribadi dan orang lain, serta TPSR ini mengedepankan atau fokus terhadap perubahan afeksi siswa. Level TPSR. Yang pertama, menghormati hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, partisipasi dan usaha. Yang ketiga, pengarahan diri sendiri. Yang keempat, membantu orang lain dan menunjukkan kepemimpinan. Yang kelima, menghormati hak dan perasaan orang lain. Tema dari TPSR terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan dengan guru dan murid. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, transfer. Dan yang keempat, pemberdayaan. Tujuan dari TPSR. Tujuan dari TPSR sendiri, yang pertama menciptakan individu yang mandiri. Yang kedua, pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, menciptakan perilaku positif. Yang keempat, sadar secara sosial dan budaya. Menghubungkan TPSR dengan kurikulum Selandia Baru, selaras dengan visi menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk 3 kompetensi utama, yaitu mengelola diri sendiri, berpartisipasi dan berkontribusi, serta berhubungan dengan orang lain. Menghubungkan TPSR dengan kurikulum Australia atau HPI, termasuk sikap dan nilai, perspektif sosioekologis, dan hubungan dengan orang lain yang sesuai dengan level 4 dan 5 pada TPSR. Strategi pedagogis yang pertama yaitu Guide Discovery atau penemuan panduan. Pada poin pertama yaitu proses induktif, dan pada poin yang kedua yaitu mengarahkan pelajar menuju wawasan dan generalisasi daripada menyediakan di atas piring. Yang dimaksud dari poin tersebut, proses induktif merupakan model pembelajaran berpikir dan salah satu strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengubah informasi. Sedangkan model pembelajaran Guide Discovery merupakan model yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selanjutnya, strategi pedagogis yang kedua yaitu Jigsaw. Strategi ini memberikan tanggung jawab kepada siswa, memungkinkan mereka untuk menjadi guru, dan merupakan cara yang bagus untuk membuat siswa membeli pembelajaran. Kemudian strategi pedagogis selanjutnya yaitu exploration atau eksplorasi. Yang pertama, pengemudi untuk strategi ini adalah pembelajar. Yang kedua, ada peran penting bagi guru sebagai semacam bantuan. Yang ketiga, seseorang yang menyediakan pelajar dengan alat yang sesuai
dan mendukung mereka dalam menemukan orang dan konten yang tepat. Kekuatan TPSR. Yang pertama, digunakan untuk membuat aturan kelas. Yang kedua, menawarkan kepada siswa pedoman untuk perilaku mereka, menguraikan harapan dan mengundang partisipasi yang lebih besar dalam komunitas belajar. Dan yang terakhir, dengan mengubah pemikiran kita tentang disiplin, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif yang memperkaya kehidupan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, kelemahan TPSR. Dapatkah suatu program berbasis TPSR ketika siswa tidak diberi waktu untuk mendiskusikan pelajaran sebagai kelompok atau untuk merefleksikan perilaku mereka sendiri secara individu? Siswa yang berperilaku baik di kelas berbasis PE berbasis TPSR dipandang bermasalah di area lain di sekolah. Akibatnya, TPSR dapat dilihat oleh guru luar sebagai metode potensial untuk mengontrol siswa. Kapan dan mengapa TPSR digunakan di SMP? Ellison 2011 menyatakan bahwa pendidikan jasmani memberikan situasi otentik di mana model dapat diterapkan.